Yang lanjutin alur cerita Perfect World episode ke-68-nya nih. Tapi sebelum mulai, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Kalau udah, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah membunuh mereka, si Hao sengaja menyisakan satu kakek jompo ini untuk memberitahukan kepada Raja Yu kalau dia akan menunggunya di gerbang Aula Harta. Jika Raja Yu berani datang, maka si Hao tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Setelah membuka pintu aula menggunakan segel kaisar, mereka pun akhirnya masuk ke dalam. Di dalam sana, mereka melihat tombak ilahi prasasti kerajaan. Namun saat si Hao akan mengambil tombak itu, tiba-tiba Raja Yu lebih dulu mengambil tombak tersebut. Setelah menyuruh mereka untuk berlutut, Raja Yu kemudian pergi keluar. Dengan rasa tidak malu, ia malah berterima kasih karena tombak ilahi prasasti kerajaan sudah ada di tangannya. Nah, diketahui ternyata tombak prasasti adalah artefak ilahi yang dibuat dengan meniru tombak gurun kunpeng surgawi di zaman kuno. Si Hao sadar bahwa saat terjadi kekacauan, Raja Yu menghasut ketiga faksi untuk menyebabkan kekacauan di kota kekaisaran dengan tujuan bisa mengambil tombak tersebut. Cepat atau lambat, ketiga faksi akan kembali, dan saat itu mereka akan menghancurkan formasi pertahanan juga membebaskan para murid dari ketiga faksi. Si Chong yang masih tidak terima karena tahtanya direbut oleh si Hao merasa tidak yakin jika si Hao mampu melindungi kerajaan batu. Di sini Raja Yu sangat yakin kalau dia bisa membunuh si Hao dengan tombak ilahi yang ada di tangannya, dan kemudian ia pun langsung menyerang. Namun dengan mudah si Hao mampu menahan serangannya, dan bahkan ia pun menyerang balik. Saat si Hao menendangnya dan berhasil merebut kembali tombak itu dengan sangat mudah. Raja Yu kemudian mengeluarkan sebuah teknik, dan lalu muncullah ribuan pedang dari langit. Baginya, teknik itu adalah trik rendahan. Si Hao lalu menyerang dengan menggabungkan tombak ilahi dan juga energi naga. Yang awalnya dengan ketawa sombong, kini ia menjerit kesakitan akibat serangan yang dikeluarkan oleh si Hao. Raja Yu lalu menggunakan teleportasi agar bisa kabur, namun si Hao berhasil masuk untuk mengejarnya. Saat itu, si Hao menyuruh mereka untuk menyingkirkan para pemberontak karena sekarang Raja Yu telah dikalahkan. Xin kemudian berpindah di kerajaan Yu. Di sana, si Hao masuk ke dalam aula kerajaan Yu tanpa adanya rasa takut sama sekali. Terlihat kalau Raja Yu sedang memulihkan lukanya dengan dibantu oleh pria bertopeng. Si Hao yang melihat pria bertopeng itu seketika langsung teringat saat dulu tulang tertingginya dicuri. Rasa sakit yang si Hao derita saat anak-anak semuanya ulah dari pria bertopeng itu. Dengan sangat percaya diri, ia pun mendekati si Hao. Ia merasa kalau si Hao tidak akan bisa menyentuhnya mengingat adanya sebuah penghalang yang dibentuk dari pengorbanan. Mendengar itu, si Hao tertawa dengan kencang. Tanpa diduga, si Hao berhasil menembus penghalang itu dan langsung mencekiknya. Pada akhirnya, iblis itu pun mati di tangan si Hao dengan sangat mengenaskan. Sesaat setelah mayatnya dilemparkan, asap hitam yang ada di tubuhnya langsung terserap oleh Raja Yu. Setelah ada di luar, ia kemudian menggunakan dekrit Dewa Hujan untuk menyerang si Hao. Namun dengan sangat mudah, si Hao langsung menghancurkan dekrit tersebut. Setelah dekrit itu hancur, maka secara otomatis wujud ilahi akan langsung muncul. Namun meski begitu, si Hao yakin bisa membunuhnya dengan mudah. Saat wujud ilahi menyerang dengan angin tornado, si Hao membelah tornado itu. Dengan menggunakan tombaknya, si Hao berhasil memusnahkan wujud ilahi yang membuatnya terkejut. Si Hao segera mengakhiri pertarungannya dan langsung membunuhnya. Langit akan cerah setelah hujan. Mulai sekarang tidak ada lagi klan Yu di kerajaan batu. Tak lama setelah si Hao pergi, muncul sebuah topeng yang mengatakan kalau si Hao akan mati saat ketiga faksi memasuki kerajaan batu.
Sekembalinya ke istana, Si Hao terlihat sedang berkultivasi di aula harta. Si Hao sadar kalau teknik Suwani yang sebelumnya ia pelajari hanyalah sisa warisan belaka. Keterampilan ilahi darah murni tingkat surgawi ternyata tersembunyi di aula harta kerajaan batu. Saat itu muncul dekrit 3 faksi yang meminta Si Hao untuk menyerah pada mereka. Jika Si Hao menolak, Master Venerable dari 3 faksinya akan menyerang kerajaan batu. Si Hao tidak takut, ia bahkan menantang mereka untuk muncul ke hadapannya. Setelah menghancurkan dekrit itu, langit tiba-tiba saja gelap. Si Hao kemudian menggunakan beberapa harta untuk membuat formasi pelindung. Namun saat itu, formasi tersebut tidak bisa sepenuhnya diperbaiki. Energi naga kekaisaran sebenarnya adalah kehendak rakyat. Pertempuran besar ini adalah yang pertama bagi Si Hao saat dia naik tahta. Energi naga yang telah dikumpulkan oleh para kaisar dari semua dinasti hampir habis. Sedangkan energi naga kekaisaran yang Si Hao kumpulkan sendiri sangatlah sedikit. Namun masih ada satu cara lagi, yaitu Si Hao perlu menyatukan hati semua orang untuk memperbaiki pelindung kerajaan. Namun sekarang semua orang sedang gelisah, jadi tidak mungkin bisa menyatukan mereka. Saat itu muncul sebuah harta yang langsung menyerang formasi tersebut. Tanpa diduga, mulutnya mengeluarkan darah akibat telah menggunakan seluruh kekuatan untuk menahan formasi itu. Si Chong hanya bisa diam melihat Si Hao berjuang seorang diri melindungi kerajaan batu. Jika Si Hao melawan, maka formasi itu akan langsung hancur dan nyawa semua orang akan dalam bahaya. Melihat yang mulianya itu terluka, mereka kemudian membantu Si Hao dengan menyalurkan energi mereka agar formasi pelindung tidak hancur. Hal itu sangat bagus sebab hati mereka kini saling bersatu. Tanpa diduga, Si Chong akhirnya mau membantu Si Hao setelah melihat tekadnya melindungi kerajaan batu. Si Chong kemudian menggunakan formasi pedang roh ilahi. Setelah itu, ia pun menggantikan posisi Si Hao. Sadar kalau dia bukanlah tandingan ketiga faksi, ia pun menyuruh Si Hao untuk segera melawan mereka. Si Hao kemudian naik ke atas dan langsung menyerang harta tersebut. Ternyata orang yang mengendalikan harta itu adalah ketiga faksi yang berada di ranah Venerable. Jika Si Hao bersedia menyerahkan tahta, maka si botak ini akan membiarkan Si Hao hidup. Jika mereka yang pergi, maka Si Hao lah yang akan mengampuni nyawa mereka. Saat itu, si botak naik darah dan menyalurkan energinya untuk menghancurkan formasi pelindung. Si Hao yang tahu kalau mereka tidak akan bisa bertahan, kemudian menahan serangan itu. Seluruh kerajaan batu percaya Si Hao sudah melakukan yang terbaik. Jadi ia pun menyuruhnya untuk pergi dan jangan pedulikan mereka. Si Hao pernah bersumpah untuk melindungi semua orang di kerajaan batu layaknya seperti melindungi orang tua dan juga saudaranya. Jadi ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka sedikit pun. Si botak sadar kalau serangan kali ini mempengaruhi cederanya. Kemudian mereka pun menyerang Si Hao hingga membuatnya terjatuh. Semua orang dibuat panik melihat formasi pelindung mulai hancur. Namun Si Hao kembali bangkit untuk menahan serangan mereka agar formasi pelindung tidak hancur. Melihat ketulusan Si Hao yang melindungi kerajaan batu, semua orang akhirnya ikut membantu dengan menyalurkan energi mereka hingga ia pun kembali bangkit. Si Hao sadar kalau inilah asal-usul energi naga kekaisaran, yaitu dengan menyatukan kekuatan semua orang untuk melindungi kerajaan batu. Iblis ini dibuat heran karena bagaimana bisa ada energi naga kekaisaran yang begitu kuat. Si Hao akan menghukum mereka karena sudah berani menghancurkan kerajaan batu. Meskipun sudah sadar kalau mereka tidak bisa menahan kekuatan Si Hao, namun para iblis ini masih saja tetap menyerang. Si Hao kemudian menggunakan formasi roh yang membuat mereka tidak bisa lagi melawan.
Sadar kalau para iblis ini tidak bisa menandingi kekuatan Si Hao, mereka pun memilih untuk kabur. Kalian pikir bisa datang dan pergi sesuka hati? Kemudian Si Hao menghentikan mereka dengan sebuah penghalang. Sekalipun hari ini dewa datang untuk menolong mereka, namun hal itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Si botak lalu memperbesar tubuhnya seakan dia ini masih bisa melawan Si Hao. Setelah menghindari serangan si botak, Si Hao pun langsung menghajar tubuhnya. Pada akhirnya, si botak ini terbunuh setelah Si Hao membelah tubuhnya menggunakan tombak ilahi. Kemudian, Si Hao melancarkan serangan menggunakan pedangnya. Selanjutnya, ia pun menggunakan tombak ilahi sehingga wanita iblis ini langsung terbunuh. Saat gilirannya akan dibunuh, ia pun memohon ampun dan mengatakan kalau Si Hao memiliki hubungan darah dengan gunung bulaunya dan seharusnya mempunyai hubungan dekat. Hubungan dekat? Lah terus kenapa tadi pas nyerang gak bilang gitu? Ia bilang kalau sekarang orang tua Si Hao berada di gunung bulau. Kedatangannya kali ini ingin membawa Si Hao untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Dasar giliran mau mati banyak alasan. Jika benar orang tuanya ada di Gunung Bulau, lalu kenapa mereka tidak mencarinya? Ia pun beranggapan kalau Gunung Bulau sudah memenjarakan orang tuanya. Ia beralasan kalau mereka hanya melindungi orang tua Si Hao. Orang tuanya telah dipilih untuk bisa memasuki alam atas di masa depan. Karena sudah sangat rindu dengan orang tuanya, Si Hao akhirnya membiarkannya hidup dan menyuruhnya untuk memberitahu mereka kalau dia akan datang menemui mereka. Semua orang sangat gembira dan bersorak menyebut nama Kaisar. Saat itu muncul dekret terakhir yang menobatkan kalau sekarang Si Hao sudah resmi sebagai Kaisar Kerajaan Batu. Saat diberikan pedang, Si Hao bertanya mengenai pangeran ke-19. Ia memberitahu kalau adiknya itu memilih mengasingkan diri untuk mencari terobosan agar kelak bisa membantu Si Hao melindungi Kerajaan Batu. Setelah itu, Si Hao pun memperkuat kembali formasi pelindung Kerajaan Batu. Sekarang masalah orang tuanya sudah tersebar di ibu kota kekaisaran. Bagaimanapun juga mereka adalah orang tuanya, dan sudah seharusnya Kerajaan Batu menyambut kedatangan mereka. Ia pun bilang kalau semua rakyat sudah mengerti jika Si Hao harus pergi menemui orang tuanya. Setelah membantu Kerajaan Batu mengumpulkan kekuatan untuk melindungi diri, baru Si Hao bisa pergi dengan tenang. Singkat cerita, Si Hao memerintahkan untuk membangun kembali dinding kota Kerajaan Batu. Selain itu, ia juga mengajari teknik Suani agar mereka bisa melindungi kerajaan. Si Hao memang sudah ditakdirkan menjadi kaisar, karena dalam waktu yang singkat ia bisa membuat perubahan pada Kerajaan Batu. Si Hao ternyata menjadikan Xiaota sebagai roh pengorbanan Kerajaan Batu. Namun sebelum itu, ia meminta Si Hao untuk berjanji membolehkannya memilih harta yang ada di istana kaisar. Selagi Xiaota bisa membantunya melindungi Kerajaan Batu, maka semua itu tidak seberapa. Setelah itu, mereka berdua mabar di kolam roh. Sehabis berendam di kolam, kemudian datang peri Yuchen yang membawa makanan untuk Si Hao. Lah, ini peri apa pelayan sih? Dengan identitasnya yang sekarang, ia bukan lagi wanita suci dari Aula Butian, melainkan seorang pelayan yang melayani Si Hao. Nah, di sini Si Hao secara tidak langsung mengajaknya untuk menikah. Dasar playboy. Si Hao mengatakan kalau kakek patriark terus memintanya untuk membawa kembali seorang istri. Tiba-tiba ada seseorang yang ingin bertemu dengan Si Hao dengan mengaku sebagai ratu. Si Hao lalu menyuruhnya untuk memasuki kembali ke kotak penyimpanan harta. Ternyata yang datang itu adalah Tianhu. Ia rupanya tahu kalau peri Yuchen sudah ditangkap oleh Si Hao. Kemudian ia pun meminta Si Hao untuk mengeluarkan peri Yuchen. Namun Si Hao menolak karena jika ia mengeluarkannya, mereka pasti akan bertengkar.
Tianhu lalu membahas mengenai kekacauan yang terjadi di kerajaan api. Mendengar itu, Xiao teringat dengan sosok wanita yang selalu mendukungnya sejak dulu, yaitu Putri Ling Er. Tianhu menenangkan Xiao karena medan perang kuno telah disegel di kediaman kerajaan api yang dapat melahirkan sesuatu yang luar biasa. Dan mungkin bisa saja terkait dengan harta karun ilahi tertinggi. Saat malapetaka terjadi, Ling Er mungkin mengambil kesempatan untuk meninggalkan alam ini. Ia rupanya ingin mengajak Xiao untuk pergi menjelajahi ibu kota kerajaan api untuk mengetahui apa yang sebenarnya ada di sana. Mendengar semua itu, Xiao merasa ada konspirasi di semua masalah ini. Karena tidak ada lagi yang perlu dibahas, ia pun memintanya untuk pergi. Sebelum pergi, ia sempat bilang kalau kesadaran Peri Yuchen mungkin disegel dengan kekuatan spiritual khusus. Dan mungkin ada sesuatu yang bisa membukanya. Setelah mendengar itu, Xiao kembali mengeluarkan Peri Yuchen. Ternyata Xiao sudah memutuskan untuk menjadikannya sebagai selir. Kemudian Xiao langsung mengajak untuk bobo bareng. Nah, ternyata semua itu adalah rencana Xiao agar ia bisa masuk ke alam bawah sadarnya untuk melihat sesuatu yang tersegel di pikirannya. Xiao melihat sebuah gerbang pintu dan lalu ia pun mencoba membukanya. Kekuatan ini penuh dengan nafas ilahi dan mungkin seseorang sengaja melindungi esensi jiwanya. Tiba-tiba saja muncul sebuah petir. Namun anehnya hal itu sama persis dengan yang ada di lautan kesadaran Peri Yuchen. Setelah tersadar, Xiao meminta Peri Yuchen untuk selalu di sisinya dan dia berjanji akan selalu melindunginya. Secara mengejutkan, muncul makhluk raksasa jubah perak yang berasal dari alam atas. Disusul dengan munculnya Taoist tua raksasa dari alam atas. Xiao menyuruh Peri Yuchen untuk sembunyi karena ditakutkan suatu hal besar akan segera terjadi. Xiao Ta memberitahu bahwa raksasa dari alam telah turun. Meskipun petaka baru saja berakhir, namun masih belum waktunya jalur lintasan besar untuk bergerak. Dan takutnya akan ada keberadaan terlarang yang jatuh lagi. Saat menemui Dewa Willow sebelumnya, Xiao Ta telah mengatur formasi untuk memantau 4 penjuru. Mendengar itu, Xiao teringat kalau Tianhu pernah bilang jika Ling Er memiliki perlindungan dari formasi kuno. Namun belum tentu informasi itu akurat. Kemudian, ia pun meminta Xiao Ta untuk membawanya ke kerajaan api. Meski akan berbahaya jika pergi sendiri, namun akhirnya Xiao Ta membawanya pergi ke kerajaan api. Terlihat kalau kerajaan api sudah hancur dan tidak ada yang tersisa. Kaisar api sepertinya telah mengatur agar semua orang bisa pergi. Kemudian Xiao menggunakan pupil ganda untuk mengetahui keberadaan Ling Er. Karena tidak melihatnya ada di sana, ia pun sedikit lega karena sepertinya Ling Er sudah naik ke alam atas. Tiba-tiba muncul proyeksi sosok emas yang akan mencari harta ilahi tertinggi di kerajaan api. Xiao Ta menjelaskan yang disebut harta ilahi yaitu mengacu pada semua jenis harta pusaka yang tersisa dari zaman kuno. Misalnya harta Welrock yang Xiao temukan. Menurut legenda, harta ilahi tertinggi dapat bergerak dan itu bisa terjadi karena dibawa oleh kura-kura raksasa. Kemudian kedua raksasa itu bertarung untuk memperebutkan harta ilahi. Ternyata mereka sudah hidup sangat lama, dan sekarang hidup mereka sudah hampir habis. Saat itu muncul kura-kura raksasa yang membawa harta ilahi. Sadar jika kura-kura itu akan kabur, kedua raksasa ini memilih bekerja sama untuk menangkap kura-kura tersebut. Di sini kura-kura itu melakukan perlawanan ke mereka. Xiao menganggap kalau di sini benar-benar terdapat harta pusaka. Namun hal itu langsung dibantah oleh Dewa Willow yang kini memperlihatkan wujud manusianya. Melihat kedatangannya itu jelas membuat mereka berdua sangat kaget.
我感知到此番劫难非同一 Dewa 般。 Willow ternyata merasa kalau malapetaka kali ini akan berbeda. Jadi ia memutuskan datang menggunakan wujud aslinya untuk melihat situasinya. Ada begitu banyak orang yang datang kali ini. Dan sebenarnya apa yang ada di harta ilahi tertinggi itu? Bab menengah manuskrip sejati melampaui keduniawian. 是真解中篇，超脱。 Mendengar itu, Xiao merasa kalau dia pernah melihatnya. Namun Dewa Willow memberitahu kalau yang dipelajari oleh Xiao adalah bab pertama yang disebut dengan petunjuk ilahi. Ternyata banyak orang yang sudah melihat keberadaan terlarang, dan itulah mengapa Dewa Willow tertarik untuk turun tangan. Mereka sadar kalau itu adalah formasi pembunuh tingkat 3 yang merupakan tingkatan terkuat dari alam atas. Ini adalah formasi bawaan ketika penciptaan dunia, yaitu sebuah rune yang terlahir dari alam. 从未有人见过下篇，只知道其 Ternyata kura-kura tersebut menggunakan ilusi untuk menjebak kedua raksasa, dan kemudian muncul sebuah pedang raksasa. Setelah itu muncul tombak surgawi sunyi yang merupakan salah satu dari 10 senjata kuno. 疯狂的一缕传念，让那天荒大劫 Itu adalah sinar kesedihan dari Welrock yang dapat membuat tombak surgawi datang ke sini dengan kekuatan ilahi. Kebencian Welrock sangat besar. Xiao tak menduga jika kejatuhan di zaman dulu mungkin terkait dengan kedua raksasa ini. 能在北海操控天荒。 Di sini Xiao beranggapan kalau mungkin bukan hanya Welrock yang bisa mengendalikan tombak surgawi. 只剩下我自己。 Saat itu, Xiao tak merasakan kalau tubuh pagodanya akan muncul di lembah ilahi ibu kata obat. Kemudian mereka pun segera pergi ke sana. Semua raksasa dari alam atas sudah dimusnahkan oleh formasi pembunuh tingkat 9 yang ditempatkan di sini. Terlihat kalau di sana terdapat akar spiritual pertama. Sepertinya seseorang sudah mengatur jebakan pembunuh dan menunggu seseorang mengambil akar spiritual untuk ditebas. 看来是有人布下杀局，坐等人来取灵根，而后斩之。 Tiba-tiba muncul lonceng Taois yang pernah ia lihat saat malapetaka terjadi. Dengan mudahnya, lonceng tersebut berhasil memecahkan formasi dari akar spiritual. Kemudian muncul raksasa dari alam atas yang merupakan si pemilik lonceng. 他也敢猎杀这些巨头，用以寄养的第一灵根。如今， Ia lalu mengenakan loncengnya untuk mengambil akar tersebut. Tiba-tiba muncul tubuh pagoda Xiaota yang juga menginginkan akar tersebut. Nah, ternyata tubuh pagodanya itu dikendalikan oleh orang lain. 大神终于出现了，竟被别人暗中掌控。 Secara mengejutkan, akar tersebut akhirnya mekar. Namun akar tersebut langsung diambil oleh seseorang. Menyadari hal itu, raksasa tersebut kemudian melakukan serangan. Namun ia langsung memblokir serangan tersebut hanya dengan satu kali sentuhan. Ternyata dia itu adalah si wanita pupil ganda. Setelah mendapatkan akar itu, ia pun langsung pergi. Tidak terima harta incarannya itu dicuri, mereka pun berniat untuk menyerang. Namun tanpa diduga, ia menggunakan perahu kertas yang dulu pernah dilihat oleh Xiao. Dengan mudahnya, serangan mereka langsung dihancurkan hanya dengan satu kali tiupan. Xiao beranggapan jika pemilik dari perahu kertas memiliki hubungan dengan si wanita pupil ganda. Belum tentu ia membantunya, karena mungkin ia juga memiliki dendam dengan orang-orang ini. Kemudian si wanita pupil ganda menyerang mereka menggunakan hujan meteor. Setelah berhasil menghindar, mereka pun langsung masuk ke dalam sana. Melihat pertarungan yang sebesar itu, takutnya kerajaan batu akan langsung hancur. Dewa Willow menyuruh Xiao kembali untuk melindungi kerajaan batu. Setelah itu, Dewa Willow mengajak Xiaota untuk menyusul mereka masuk ke dalam sana. Xiao kemudian menggunakan pupil ganda untuk melihat beberapa petunjuk dari kekuatan langit dan bumi. Dan saat itu ia melihat masih ada sosok raksasa yang menghisap orang-orang. Kemudian datang ketua sekte kondensasi emas yang menyuruhnya untuk berhenti. Ia melakukan itu karena ketua sekte emas pernah memusnahkan semua keturunannya. Dan kedatangannya kali ini yaitu ingin balas dendam. Pada akhirnya ketua sekte mengajaknya bertarung di tempat lain. Nah, ternyata tempat pertarungan mereka yaitu di kerajaan batu. Xiao pun heran mengapa mereka bisa sampai ke sini. Xiao tidak akan membiarkan mereka menghancurkan kerajaannya begitu saja. Kemudian mereka pun berubah wujud menjadi raksasa dan kembali melanjutkan pertarungan. Saat itu
itu semua orang panik bukan main. Mereka berusaha berlari sejauh mungkin agar tidak terkena dampak pertarungan dari kedua raksasa itu. Saat itu Si Hao membuka formasi roh ilahi. Ia tidak akan berkompromi dengan master luar demi mengendalikan jalannya sendiri. Si Hao sangat ingin masuk ke alam atas, tidak peduli mereka Taois abadi ataupun raksasa kuno. Jika sampai menghancurkan kerajaannya, maka Si Hao akan membuat mereka membayarnya. Rakyat kerajaan batu sangat berterima kasih karena Si Hao sudah menolong mereka. Keesokan harinya, Xiao Ta akhirnya kembali menemui Si Hao. Xiao Ta memberitahu kalau orang yang mengambil tubuh aslinya lebih terluka parah. Cepat atau lambat, ia akan pergi ke alam atas untuk membunuhnya. Si Hao lalu bertanya mengenai Dewa Willow. Dewa Willow mendapatkan informasi penting dan dia pergi mencari pencipta yang legendaris itu. Dewa Willow rupanya menemukan barang bagus yang terkubur di domain gurun. Saat akan pergi untuk berkultivasi, Si Hao bertanya mengenai Gunung Bulau. Jangankan Gunung Bulau, bahkan Aula Butian dan Sekte Kondensasi Emas juga ikut terseret dalam kekacauan ini. Meskipun ketiga faksi sempat mengklaim memiliki warisan abadi di alam atas, namun mereka tidak cukup kuat mengingat banyak raksasa yang ada di alam atas. Setelah menjelaskan itu, ia pun kembali masuk ke dalam kotak untuk memulihkan diri. Kemudian Si Hao mendapat laporan jika ada utusan dari Gunung Bulau yang ingin bertemu. Mendengar hal itu, Si Hao teringat dengan kedua orang tuanya yang sampai sekarang masih belum bertemu. Si Hao sangat berharap jika ayah dan ibunya itu baik-baik saja. Si Hao akhirnya memutuskan untuk pergi ke Gunung Bulau mengingat formasi roh kerajaan batu sudah diperkuat dan seharusnya bisa melindungi kekaisaran dengan aman. Utusan dari Gunung Bulau yaitu Qin Ming kemudian diizinkan masuk. Dengan tidak hormat, dia malah menyuruh Si Hao untuk menghadap menerima dekrit dari Gunung Bulau. Si Hao yang mendengar itu jelas tidak sudi. Hanya dengan tatapan matanya, ia pun menjatuhkan dekrit tersebut. Dekrit itu meminta Si Hao untuk pergi ke Gunung Bulau. Bukannya sebelumnya Si Hao telah mengabaikan permintaan itu. Si Hao lalu berjalan ke arahnya yang membuat si Qin Ming ketakutan. Dalam malapetaka kali ini, ketiga faksi terluka menderita begitu besar, dan sepertinya Gunung Bulau juga rusak parah. Selain itu, formasi roh ilahi telah selesai. Jadi, sekarang tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Sudah diputuskan Si Hao akan pergi ke Gunung Bulau bersamanya, dan itu membuat si Qin Ming tidak percaya. Selama Si Hao meninggalkan kekaisaran, semua urusan yang ada di istana ditangani oleh Zun Wang dan Marquis Huntian. Pada akhirnya Si Hao berangkat dengan menaiki perahu ruang. Dalam perjalanan, Qin Ming menjelaskan jika perahunya ini dapat melewati 10 provinsi dalam sehari. Akan tetapi, Si Hao merasa jika perahu ini masih sangat lambat. Si Hao lalu menggerakkan kain merahnya, dan saat itu ia pun teringat dengan kedua orang tuanya yang menangis saat mereka menitipkan Si Hao di desa batu. Setelah melihat semua kenangan itu, Si Hao berjanji akan membawa orang tuanya pulang. Tidak sabar menemui orang tuanya, Si Hao lalu mengambil alih perahu dengan kecepatan tinggi. Qin Ming khawatir jika terlalu cepat, maka perahu ini bisa saja hancur. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di dermaga Domain Suan. Nah, baru aja turun dari perahu, si Qin Ming langsung muntah-muntah. Dermaga ini ternyata hanya perbatasan, dan untuk semua faksi dari luar domain harus transit di sini. Melihat kapal perang abadi yang ada di sana, Qin Ming memberitahu kalau mereka akan naik kapal itu untuk sampai ke Gunung Bulau. Saat itu terlihat Xuan Ming, jenius dari alam atas yang juga akan naik ke kapal tersebut. Kemudian ada Hong Huang yang juga berasal dari alam atas. Dan yang terakhir yaitu Lan Yu. Qin Ming kemudian memberi hormat ke mereka, namun tidak dengan Si Hao.
Qinming lalu mengajak untuk cepat naik ke kapal. Akan tetapi, Si Hao menolak karena dia tidak ingin berada di kabin bawah. Qinming menjelaskan kalau mereka harus naik di kabin bawah karena kabin atas diperuntukkan untuk mereka yang jenius, kebanggaan dari alam atas. Meskipun kabin bawah memiliki ruangan yang cukup besar, namun Si Hao tetap menolak dan memilih untuk menunggu kapal berikutnya. 无助底舱，坐下，等下一班船吧。 Tak lama setelah itu, kapten kapal memberitahu jika kapal berikutnya akan tersedia dalam setengah bulan lagi. Jadi, jika memiliki urusan mendesak, ia pun menyuruh mereka untuk segera naik ke kapal. Tidak ada pilihan lain, Si Hao dan Qinming akhirnya naik ke kapal. Namun karena Si Hao masih tidak mau naik di kabin bawah, si Qinming dengan terpaksa menjual perahu ruangnya untuk menyewa ruang PIV. Ya iyalah, sekelas kaisar masa disamain sama orang lain sih? 要来一间贵宾室，还挺有能耐啊。 Ternyata di ruang PIV, meja dan kursinya terbuat dari batu esensi. Saat itu muncul 3 orang tetua dari Gunung Bulau yang tidak sopan masuk ke ruangan Si Hao. Ia pun memberitahu jika Si Hao dipanggil oleh Gunung Bulau. Si Hao mengatakan jika Gunung Bulau masih saja tidak tahu aturan. Terlebih lagi, mereka tidak tahu etika masuk ke kabin orang lain tanpa mengetuk pintu. Si Hao lalu menyuruhnya untuk cepat keluar. Namun mereka menolak hingga Si Hao pun langsung menghajar mereka. Di waktu yang sama, ketiga jenius dari alam atas merasakan adanya praktisi kuat di kabin sebelah mereka. Ia samar-samar merasakan fluktasi 10 jalur surgawi. Huang bertanya, di antara raksasa yang mengguncang di zaman kuno, seharusnya ada orang-orang hebat, kan? 妹妹可要努力哦。 Daripada penasaran, Xuan Ming lalu mengajak mereka untuk melihat orang tersebut. Huang bersemangat karena mungkin saja orang itu adalah si pria tampan yang kita tahu adalah Si Hao. 请问， Kemudian mereka pun pergi ke ruangan Si Hao. Ternyata setelah Si Hao menghajar 3 tetua itu, ia pun menjadikan mereka layaknya seorang pelayan. Mereka menjelaskan maksud tujuannya datang ke sini yaitu untuk memastikan jika Si Hao adalah si orang tampan yang membuka 10 jalur surgawi. 仙子明慧而绝力，该我说经验才对。 Setelah itu, mereka pun mengobrol di luar dan saling memperkenalkan diri. Lan Yu mengatakan kalau dia baru pertama kali melihat orang dari alam bawah yang memiliki potensi tidak terbatas seperti Si Hao. Terlebih lagi, sudah mencapai ranah penghimpun formasi di usia yang masih sangat muda. Si Hao sepertinya tertarik dengan Hong Huang yang menurutnya adalah calon yang cocok untuk dijadikan sebagai istri. Parah sih, langsung to the point. 一笑倾城，正是扛回家做媳妇儿的好人选。 Mendengar itu, ia pun akan mencoba keterampilan Si Hao terlebih dahulu. Saat akan menyerang, Si Hao dengan sengaja menariknya dan mengambil kesempatan untuk memeluknya. Setelah itu, Huang menggunakan teknik Phoenix Merah. Tidak mau kalah, Si Hao pun mengeluarkan teknik Vermilion. Phoenix Merah dan Vermilion merupakan pasangan yang sempurna, dan bahkan teknik hartanya juga serupa. Karena sudah ada kecocokan di antara mereka, Yunli kemudian menyarankan Huang untuk tinggal di alam bawah saja dan menikah dengan Si Hao. 下界吧。 Bakat Si Hao memang luar biasa, namun jika tetap tinggal di alam bawah, hal itu akan menjadi sia-sia. Lebih baik meminta tetua Venerable untuk mengatur Si Hao agar pergi ke alam atas lebih awal. Alam bawah adalah tempat para pendosa ditahan, dan ini adalah penjara pengorbanan leluhur. Yang diucapkan oleh Sun Ming memang benar, karena alam bawah disempurnakan oleh para pendahulu dengan kekuatan hukum yang besar. Hukum tidak lengkap, maka jalan juga tidak lengkap. Tatanannya di alam bawah tidak stabil. Jika Si Hao berlatih lama di sini, hal itu akan sangat merugikan. Semua bintang yang Si Hao lihat ternyata hanya proyeksi dari alam atas. Tanpa menyebutkan hal ini, seharusnya Si Hao sudah tahu jika alam atas jauh lebih luas dibandingkan dengan domain ini. Di sini Huang mengira jika Si Hao adalah murid dari Gunung Bulau. Si Hao menegaskan kalau dia bukanlah murid dari Gunung Bulau, melainkan hanya memiliki hubungan dengan Gunung Bulau saja. Mendengar itu, Huang menebak dan mengatakan kalau mungkin Si Hao murid dari Sekte Kondensasi Emas atau mungkin murid dari Aula Butian. Namun Si Hao kembali menegaskan kalau semua itu salah, karena dia adalah murid dari Desa Batu. 都不是，十村必村。 这么强大的散修， Setelah tahu bahwa Si Hao murid dari Desa Batu, mereka jelas saja terkejut, mengingat kemampuannya yang sangat luar biasa. 没听说过这个门派啊。 Si Hao kemudian bertanya jalan menuju ke alam atas. Jika tidak ada perlindungan dari tetua di alam atas, hal itu akan sulit menembus kurungan 8 domain sekalipun Si Hao sangat kuat.
Lan Yu menambahkan siapa yang keluar dari 8 kurungan mereka pasti akan diawasi dengan ketat untuk mengetahui asal-usulnya. Terlepas dari aturan langit dan bumi, jika Si Hao ingin memasuki alam atas, ia masih butuh bantuan dari orang lain. 这么麻烦。 Lan Yu berniat untuk memberitahu alam atas mengingat bakat yang dimiliki oleh Si Hao. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan kuota masuk ke alam atas. Suan Ming sangat ingin membantu Si Hao dengan memohon kepada leluhur agar membiarkan Si Hao masuk ke gerbang surgawi, juga mengirimnya ke beberapa kuil suci kuno. 要收占卜吗？ 怎么会？ Namun Si Hao sepertinya menolak untuk pergi ke sana sekarang, karena ia masih ada urusan di alam bawah. Namun suatu hari nanti ia sangat ingin pergi ke alam atas dan meminta mereka untuk menunjukkan jalannya. 游玩一番，那时再劳烦各位指点迷津。 我是沧海一粟，师兄自己 Singkat cerita, Si Hao akhirnya tiba di puncak utama Gunung Bulau yang dikenal sebagai Gunung Osing. Si Hao sempat mendengar kabar kalau ada sosok menakjubkan yang ditekan di sana, maka akan sulit baginya untuk benar-benar berlatih. Masalah itu, Qin Ming berdalih kalau dia kurang tahu. Si Hao lalu bertanya mengenai orang tuanya yang mungkin saja tahu kedatangannya ke sini. 自是知晓吧？我寻到了这里。 哎，我们还要继续游览。 Setelah turun dari kapal, Hong Huang memberikan buah peri yang berasal dari alam atas sebagai oleh-oleh. 喏，圣界仙骨，留作纪念。 快点带路吧你！ Saat akan memasuki gerbang Gunung Bulau, seorang tetua mengatakan kalau Si Hao sudah melukai Cincau saat di Kerajaan Api. 秦超是谁？ Mendengar nama itu, Si Hao jelas tidak kenal. Terlebih lagi, ia tidak ingat siapa tetua yang ada di depan. Jika ingin memasuki gerbang, maka Si Hao harus berlutut untuk menyembah patung dewa. 拜不老天尊石像，凭啥？ Umumnya, saat memasuki gerbang bulau, maka harus menyembah patung dewa. Dan itu merupakan tradisi turun-menurun. Si Hao jelas menolak, lagi pula hal ini tidak ada hubungannya dengannya. Secara serentak, para penjaga menyuruh Si Hao untuk segera berlutut. 跪下！跪下！跪下！ Namun tanpa diduga, Si Hao langsung mengeluarkan dekrit leluhur dewa dari Gunung Bulau. Dan itu membuat mereka terkejut. 你们是要造反吗？ Kini Si Hao lah yang menyuruh mereka untuk berlutut ketika melihat dekrit leluhur. Mereka pun akhirnya berlutut, termasuk juga tetua yang satu ini. 起来吧！ Si Hao kemudian diajak ke lembah Gunung Bulau dan bertemu dengan Master Venerable yang sudah menunggunya di sana. Si Hao langsung bertanya tentang keberadaan orang tuanya. Klan ini sangat menghargai orang tua Si Hao dengan membiarkan mereka berlatih di tanah keabadian. Dan hanya leluhur dewa yang memenuhi syarat untuk masuk ke sana. Si Hao kembali bertanya mengenai kabar orang tuanya. Orang tuanya baik-baik saja karena tempat itu dipenuhi oleh hukum dan tertutup oleh jalan surga dan bumi. Si Hao yang tidak sabar ingin bertemu dengan orang tuanya malah dihentikan oleh master ini. 我要见他们。慢， Lembah ini dijaga oleh formasi hukum dewa yang tidak bisa dimasuki. Namun dihitung berdasarkan waktunya, seharusnya akan terbuka 2 hari lagi. 此谷有神灵法阵守护，无法进。 Mendengar itu, Si Hao merasa kecewa kenapa orang tuanya lebih memilih berlatih di sini ketimbang mencarinya. Ia lalu menyarankan Si Hao untuk tinggal di sini sementara waktu sambil menunggu orang tuanya selesai berlatih. Si Hao jelas menolak, terlebih lagi ia menduga jika Gunung Bulau sudah memenjarakan orang tuanya. Master Venerable membantah hal itu. Ia pun mengatakan bahwa sekarang Si Hao sudah memiliki adik, dan perkataan itu membuat Si Hao sangat kaget. 有个弟弟， Master Venerable memberitahu jika adiknya sudah tumbuh menjadi remaja dengan memiliki bakat yang sangat menakjubkan. 我有了一个弟弟，父母竟然又生了一个弟弟。 Si Hao seketika menangis, mengingat kedua orang tuanya yang sama sekali tidak pernah memikirkan dirinya. Hal itu terbukti karena mereka sudah memiliki anak dan tidak pernah mencari Si Hao. Lebih dari 10 tahun, Si Hao tidak pernah menikmati kehangatan kasih sayang dari orang tuanya. Dan sekarang Si Hao tahu hal itu terjadi karena orang tuanya sudah melahirkan adik untuk Si Hao.
Jika Si Hao mau berlatih di sini, maka adiknya bisa menggantikan Si Hao sementara menjadi kaisar di kerajaan batu. Adiknya sangat berbakat dengan keberanian yang luar biasa. Dan jika Si Hao membiarkan adiknya pergi ke kerajaan batu, maka Si Hao tidak perlu khawatir dengan kerajaannya. 自聪颖，勇力过人，不图不过是时过。 Si Hao sudah tahu jika tujuan dari Gunung Bulau yaitu untuk menginginkan tahta kerajaan batu dengan memanfaatkan adiknya. Karena orang ini terus mengelak, Si Hao lalu bertanya mengenai keberadaan kakeknya. Kakeknya pergi ke alam atas dan dia berangkat dari lembah ini. Untuk membuktikan perkataannya, Si Hao menggunakan pupil ganda untuk melihat kejadian saat kakeknya datang ke tempat ini. Si Hao melihat lubang panah dan seharusnya bekas panah kakeknya. Terungkap bahwa master itu telah berbohong karena faktanya sang kakek bertarung keras di tempat ini. Setelah kebohongannya terbongkar, Si Hao bertanya satu kali lagi. Namun master bodoh ini tetap tidak mau jujur soal kakeknya. 到现在还想诓我？ Ini bukan istana kerajaan batu, tanpa adanya energi naga kekaisaran, ia sangat yakin bisa mengalahkan Si Hao. 治国皇宫没有黄道龙气，一个小小力。 Si Hao tidak peduli lagi dengan omongannya dan ia pun langsung melancarkan serangannya. Berani menindas kakeknya, maka hari ini Gunung Bulau harus membayarnya. Di sini ia berniat menyerang Si Hao menggunakan gunting perak magis. 我就先翻你不老身！ Si Hao sama sekali tidak takut sekalipun dia Master Venerable. Dengan sangat percaya diri, ia mengatakan kalau Si Hao akan mati di sini. Saat Si Hao terpental, ia pun kembali melancarkan serangan. Ternyata Si Hao tidak kalah, melainkan ia hanya menyelamatkan ketiga burung merpati. Berani menghina keluargaku, kubacok kau. 家人者，斩！ Ia terkejut karena tidak bisa menekan Si Hao sekalipun menggunakan magisnya. 竟然圣天剑意！ Di sini Si Hao menggunakan niat pedang Sain hingga berhasil mengalahkan orang ini. 他竟真能力敌尊者！ Si Hao kembali bertanya perihal kakeknya. Meskipun terluka parah dan hampir mau jadi bangke, namun dia tetap menolak 反 memberitahu. 追上我，就不怕死无葬身之地吗？ Saat Si Hao akan membunuhnya, tiba-tiba seseorang datang dan langsung menghentikan Si Hao yang mungkin saja dia adalah adiknya Si Hao. 走！